Oke, kita masuk ke tentang Odoo ya, di bagian sales. Jadi, untuk link ya akan saya kopikan ke chat ya. Jadi, untuk mengakses, link utama dari modul ini ya, materi ini itu bisa langsung diakses ke link yang tadi saya copy ini ya. Nah, saya akan, masukkan ke dalam chat. Di ULS juga sudah saya tuliskan ya. Nah, jadi kita menggunakan, metode yang diajarkan dari materi ini. Di sini ada macam-macam ya, ada introduction, banyak modul ya, dia udah peta-petakan dalam beberapa modul, walaupun ada yang, spesifik ya. Nah, di sini kalau kita lihat untuk bagian sales, kita akan fokus langsung lompat ke bagian sales and invoicing. Nah, kita akan masuk di sini ya, bagian sales and invoicing. Jadi sales and invoicing ini di tengah-tengahnya juga ada tentang shipment ya atau surat jalan. Jadi, memang tidak ditulis, tapi, inti dari sales and invoicing adalah mencakup 3 transaksi tersebut, ya dari sales, pengiriman, dan invoice. Kemudian untuk, beberapa fitur tentunya tidak akan, saya bahas semua ya. Untuk beberapa fitur utama nanti kita akan diskusikan untuk, beberapa yang bersifat, eee, pengembangan tentunya, bisa bisa dieksplorasi di waktu yang lain ya. Oke, kita masuk ke Odoo, kita akan, karena kita sepakat menggunakan Odoo yang, on cloud ya, jadi versi yang digunakan adalah 14. Jadi, kalau nggak salah, bulan depan ya sekitar Oktober itu ada, seminar tentang Odoo ya, seminar tentang Odoo. Jadi kalau kalian, ada waktu, Anda bisa join ya, Odoo Experience 2021 di situ, ada online ya, ada webinar online di situ, isinya cukup menarik, salah satunya ya kalau nggak salah itu ada Odoo rilis ke-15 ya. Di situ nanti ada acara-acara yang bisa dipilih, ada, pembahas-pembahas dari, Odoo sendiri ya. Jadi kita coba lihat Odoo 14. Jadi, Odoo salah satunya memiliki fitur yaitu mengenai, bagaimana caranya untuk, memanajemen modul ya. Jadi, fitur yang diberikan tujuannya adalah seperti ini ya. Jadi bagaimana sih caranya, mulai ada sales quotation ya, jadi sebelum ada sales order, bikinkan penawaran, ya, kemudian pembuatan sales order, macam-macam, sampai pada akhirnya nanti berhubungan dengan inventory, ya, terkait dengan, bagaimana ketersediaan barang supaya jualannya lancar, kemudian sampai pada, visi titik yang terakhir yaitu pembuatan invoice. Nah, sebelum kita masuk ke sales tentunya, diingatkan bahwa kita harus, punya modal dasar yaitu tentang produk ya. Jadi harus jelas, eee, bisnis ini produknya apa, jualannya apa, ya itu harus jelas ya. Kenapa, langsung dibahas di bagian sales, karena kalau kita nggak jelas produknya apa, kita kan nggak bisa jualan ya, kita nggak bisa ngomong sales. Jadi ini produk ini seperti yang pernah saya bilang, walaupun, ikatannya kuat dengan modul supply chain ya, yang di next-nya, tapi untuk sales kita perlu, modal dasar, yaitu kita harus, juga menyiapkan tentang produk-produk apa yang kita jual. Ya, jadi secara umum dikatakan bahwa bisnis itu sebetulnya adalah, secara 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 umum ya, bahwa isinya adalah menjual dan membeli, ya. Walaupun di sini tidak dituliskan tentang, produksi ya.
Jadi, dua aspek ini ada, yaitu dalam dalam suatu perusahaan, dalam sebuah bisnis itu pasti ada aktivitas, selling dan purchasing ya. Jadi untuk membeli produk atau service. Nah sehingga, untuk menjalankan, fungsi sales, kita harus paham produk ya. Oleh sebab itu di blueprint Anda, itu selalu dikupas dulu produknya apa sih, ya. Karena di sini kita harus nanti di penerapannya, kita harus paham tentang produk, tentang harga dan semacamnya, kemudian itu akan menjadi dasar sebagai master data, sehingga bisa dijual ya. Nah, produk ini sangat penting ya, karena, kalau ngomong produk tentunya master produk ini sangat, sangat ini ya, sangat, krusial ya. Karena apa? Produk ini, produk ini kalau nggak dipersiapkan dengan bagus ya, sistem apapun akan menjadi seperti, eee, seperti tidak maksimal gitu ya. Seringkali kita disampaikan adalah garbage in dan garbage out ya. Jadi sampah data yang masuk, ya nanti, sistem Anda mengeluarkan juga sampah. Nah, master produk ini adalah, seringkali menjadi, penyakit perusahaan pada umumnya, bisnis ya. Karena apa? Eee, Pengkategorian produk ini, kebanyakan dilakukan secara asal-asalan, ya. Akibatnya apa? Pastinya terjadi duplikasi, ya. Untuk sebuah fisik barang, bisa jadi dia dimaknai dengan, misalkan 2 produk, 2 kode produk yang berbeda, ya. Atau misalkan, eee, ada yang, fisiknya barangnya berbeda, tapi dikodekan satu produk. Nah ini, kadangkala pada ke belakang hari, maka akan jadi pusing bagi user, ya. Karena ketika user, akan melakukan transaksi, dia mengalami kesulitan. Sebetulnya barang fisik yang saya pegang ini, kode produknya apa, ya. Seringkali di situ, menimbulkan kesulitan tersendiri ya, karena salah kode produk, jadi, merembet ke mana-mana. Apa merembetnya? Laporan reporting jadi bias ya. User kebingungan input kode produk. Apalagi kalau produknya itu banyak, ribuan, puluhan ribu, jutaan kode produk. Nah, oleh sebab itu, produk ini master product ini benar-benar penting, ya. Benar-benar sampai, karena sangat krusialnya produk ini harus di-handling oleh yang namanya tim master data, ya. Jadi nggak boleh asal orang bisa mendaftarkan barang, ya, nggak bisa. Jadi, ada fungsi khusus supaya apa, supaya master product ini benar-benar unik dan mudah dimengerti oleh user. Nah itu, tantangan ya, tantangan pada saat ini. Nah nanti, mungkin dalam kehidupan pekerjaan Anda ke depan, itu pasti Anda merasakan ya, betapa pentingnya sih kode produk ini ya. Kode produk ini sangat penting. Nah, berikut adalah tampilan, master product ya, yang ada di Odoo. Kemarin sudah sempat kita lihat ya. Jadi di sini, ditampilkan ya, ditampilkan di layar ini ada beberapa, master product yang didaftarkan. Ya, jadi nanti di database Anda masing-masing, Anda daftarkan produk sesuai dengan, bisnis requirement-nya apa. Ya, di sini seperti contoh di sini, adalah bisnis dalam, furniture ya, kurang lebih bisnis furniture karena di sini ada kursi kayu ya, ada kursi modern, ada kursi modern, ada kursi, ini ya dengan, ada dengan apa, sofa gitu ya, kemudian ada rak dan alat ternyata juga ada, ini ya, whiteboard pen. Ya, seperti itu. Jadi harus jelas di sini, yang perlu diperhatikan nanti akan kita masuk, di sini, ada variabel-variabel tentang harga.
ya. Tentang harga, tentang varian, kemarin kita udah bahas singkat ya, bahwa ada produk tertentu itu yang perlu varian ya untuk mengurangi double kode produk ya. Contohnya di sini adalah di t-shirt ini ada 9 varian. Nah, kita nggak tahu nih variannya apa. Ya, kemungkinan besar biasanya kalau t-shirt ini variannya adalah dari ukuran ya, dari ukuran dan warna misalkan seperti itu. Nah, ini ya, sambil kita masuk di materi ini ya, rekan-rekan mahasiswa bisa langsung ya login ke database Odoo-nya masing-masing ya. Jadi sambil mendengar bisa langsung juga explore ya ke sistemnya masing-masing atau juga mungkin bisa langsung dicoba ya sehingga tahu kendala-kendala apa yang dirasakan ketika langsung menginputkan di database-nya masing-masing. Nah, di sini ada menunya ya untuk produk, Anda bisa langsung juga akses dari menu modul sales ya, langsung ada menu produk dan Anda bisa create. Di sini ada informasi terkait produk ya. Jadi kita lihat di sini tampilan di sini ya. Ada product name, nah Anda inputkan product name, nama produknya apa ya. Kemudian apakah dia bisa dijual, bisa dibeli. Ya, jadi ini ada beberapa opsi yang bisa dipakai ya. Apakah produk itu diizinkan untuk dijual ya. Adakah produk itu juga bisa dibeli ya, kita beli dari luar. Atau ternyata produk itu bisa dibiayakan ya. Nah, nanti kapan saya lah ini di sini kita mulai melihat bahwa ada ini ya, ada sisi seninya ya dalam masa produk ya. Kapan can be sold harus dicek, kapan can be purchased boleh dicek, kapan can be expand boleh dicek, beri tanda cek ya maksudnya. Nah itu tergantung dari business requirement ya. Dari business requirement itu nanti akan kedapatan misalkan produk apa yang saya harus scan visualnya harus saya centang, berarti apa? Produk-produk itu yang memang barang-barang jadi, ya, barang-barang yang kita jual, ya. Jadi barang-barang yang kita jual itu harus pastinya kita berikan opsi scan visual ini harus kita kasih aktifkan ya, diberikan tanda centang. Terus kapan kalau suatu produk itu bisa di-purchase? Jadi biasanya umumnya adalah material-material yang bersifat bahan baku ya bahan baku dalam suatu bisnis mungkin dia tidak bisa dijual tapi bisa dibeli ya jadi kembali tadi kalau produk jadi bisa dijual tapi tidak bisa dibeli karena kita harus bikin dulu kita tidak boleh beli ya tapi bisa juga barang jadi tapi bisa sold bisa purchase bisa jadi karena apa bisa jadi kita beli dari kompetitor ya walaupun kita berproduksi, ternyata pada real bisnis transaksi itu dibolehkan juga membeli ke pesaing. Nah, untuk kasus itu berarti apa? Untuk produk jadi kita juga aktifkan opsi untuk can be purchase. Nah, terakhir opsinya ada ini ya can be expense ini ya. Untuk apa? Untuk mouse saya kelihatan nggak di layarnya mahasiswa? Arah mouse saya. Kelihatan, Pak. Dan ya, jadi bisa ngikutin ya yang saya maksud ya. Nah, kalau can be expense ini kaitannya apakah produk itu tidak kita hitung sebagai suatu inventory, tapi melainkan langsung biaya ya. Istilahnya nggak mau capek-capek untuk memonitor stoknya ya. Ada Pak seperti itu, ada ya, ada. Ada produk-produk tertentu itu yang didaftarkan tapi dia tidak mau di-track mengenai kuantitinya berapa itu nggak mau di-track ya karena biasanya adalah terlalu merepotkan ya dan itu juga karena kebutuhannya ini nggak seperti itu. Jadi untuk produk-produk yang biasanya dikonsumsi yang jarang ya, jarang dibeli, jarang
diakses ya dan harganya murah ya. Jadi biasanya bisa langsung dibiayakan, di-expend. Jadi barang itu tidak tercatat sebagai inventory ya, nggak ada saldo awal, saldo akhir, mutasi, quantity nggak ada, tapi langsung aja dicatatkan ke pembukuan ya, ke finance, itu nanti dia sebagai biaya. Contohnya apa? Contohnya ya misalkan bisnis Anda itu jarang-jarang, misalkan membeli part yang murah tapi jarang, misalkan apa? Misalkan, ini ya, penggaris gitu ya, alat tulis yang murah gitu ya, dan memang tidak material untuk dicatat ya. Nah, itu langsung dibiayakan. Jadi Anda beli penggaris, ketika Anda dapat penggaris, langsung dicatat sebagai penerimaan, ya dia eee, langsung dibiayakan sebagai biaya alat tulis. Kuantitinya berapa di sistem nggak bisa dilihat nanti ya. Taunya ya pokoknya, secara finance aja ya, kuantitinya nggak kelihatan. Masuk berapa, keluarnya berapa, nggak ke monitor ya, tapi ada kebutuhan seperti itu. Ya itu, opsi-opsi, awalnya nih ya, 3 pertama. Nah, kemudian di bawah kita lihat ada tab general informasi yang kurang lebihnya informasi, umum untuk produk ini. Meliputi apa, adalah product type. Ya nanti kita lihat product type itu apa, ya. Isinya di sini dituliskan consumable, berarti apa, kata dikelompokkan bahwa produk ini dikelompokkan dia sebagai produk-produk yang, di ini ya, di dipakai ya, dipakai oleh, bisnisnya, dikonsum, dipakai, diproses ya. Kemudian ada produk kategori juga, all, nanti kita lihat satu-satu, di sini untuk juga pengkategorian lain ya. Kemudian, internal reference ini bebas, Anda bisa isi dengan informasi tertentu ya. Kemudian jika, kita mau mengaktifkan, fitur barcode pada master produk, kita bisa aktifkan lewat isian barcode ini ya. Kita isikan kode barcode-nya berapa yang mau di-assign ke produk name ini. Kemudian ada beberapa code lagi ya, standar dari luar, ada standar HSN, standar SAC, kemudian sales price. Nah ini harga jualnya berapa sudah di-set di sini. Kemudian pajak yang dikenakan untuk setiap penjualan, kita perlu tentukan di customer tax ya. Nanti kalau di kasus Anda yang paling sering adalah PPN ya. PPN 10%. Ada juga ada sas jasa, PPh ya. Jadi itu akan kita pasang di sini ketika kita melakukan transaksi penjualan terhadap produk ini, maka secara otomatis sistem akan mengenakan beban pajak terhadap penjualannya ya. Kemudian cost ini adalah terkait harga pokok. Harga pokok produk itu berapa? Anda bisa set di sini. Ya, jadi kalau sales price itu harga jual kita, kalau cost adalah berapa nilai yang kita harus korbankan untuk mendapatkan produk ini ya. Bahasa yang sering kita pakai biasanya harga pokok ya, atau HPP gitu ya. Harga pokok penjualan harganya. Nah, kemudian di sini ada company, nanti kita lihat company apa. Kemudian unit of measure ini penting banget dalam suatu master product, kita harus menentukan satuan dasar yang dipakai ya. Jadi misalkan ada kilo, ada meter kubik. Jadi tentukan satuan dasar ya yang sering atau standar digunakan untuk produk tersebut. Ya, misalkan ada yang unit ya, ada yang berupa eh, paket, misalkan box gitu ya, ada yang berupa dalam plastik dan sebagainya. Kemudian ada juga tentukan dalam purchase, jadi dimungkinkan di order dibedakan ya. Kalau Anda mau bertransaksi pembelian apakah beda? Bisa dibikin beda ya. Terus pertanyaannya, loh bagaimana nanti kalau saya menjual atau membeli dengan ternyata kita berhadapan dengan banyak customer, banyak vendor, ternyata mereka
menggunakan satuan unit yang berbeda. Ya, misalkan kita mengakui dalam satuan, misalkan dalam satuan kilo, tetapi vendor itu dia menjual dalam satuan ton. Ya, maka apa? Secara PO kita inputkan purchase order ke vendor tersebut dengan satuan ton. Ya, terus bagaimana hubungannya dengan ini? Di setiap sistem enterprise ya ERP itu selalu ada yang namanya tabel konversi. Ya, jadi misalkan tabel konversi dari ton ke kilo itu berapa perbandingannya. Ya, misalkan gram ke kilo berapa. Nah, itu sudah. Jadi tidak ada masalah Anda buat PO dengan satuan ton, maka nanti ketika penerimaan barang ya sistem akan mencatat dengan hasil konversi dalam satuan kilo sesuai satuan dasar dari sistem. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pak, kalau bahan baku untuk produksi itu apa dimasukkan di sini juga? Semua produk. Ya, semua produk baik bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi dimasukkan semua. Tapi bahan baku itu kan nggak dijual, Pak. Ya, ini contoh aja. Jadi ini yang saya jelaskan ini bukan mengacu ke satu produk ya. Jadi kalau misalkan pertanyaan tadi kalau bahan baku biasanya ya can be sold-nya nggak aktif ya, can be purchase-nya aktif. Can be expand biasanya kalau kalau seperti ini ya bahan baku kan perlu dimonitor ya kuantitinya ya. Berarti can be purchase-nya juga kita matikan. Gitu. Oke, ada tambahan pertanyaan? Tadi siapa yang menanyakan bisa ada pertanyaan lagi nggak? Pak, saya mau memastikan lagi. Berarti kalau waktu kita mau input ke Odoo itu, yang paling pertama diinputkan itu produknya dulu ya? Betul, harus siapkan dulu. Harus dipastikan dulu, karena kalau ini tidak dilakukan dulu, bagaimana caranya Anda menginputkan sales order, kan nggak bisa. Ya, jadi itu. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya. Oke, masih simpel ya. Masih banyak tab-tab yang lain ya. Ini kan masih ngomong general informasi. Nah, ini dijelaskan ya. Kurang lebih sama seperti saya jelaskan tadi, produk name ya istilah dengan nama produk yang terstandar ya. Jadi tadi kan saya sudah sampaikan betapa pentingnya namanya rule ya, rule dari master produk. Contohnya master produk. Jadi harus benar-benar penamaan juga ini tidak asal-asalan. Sehingga dengan ketentuan master produk itu user bisa punya satu pegangan ya, jadi untuk memaknai satu produk dia tidak khususnya ini ya dalam bahasa perbedaan bahasa ya. Contohnya apa ya yang paling sering itu saya ngalami di perusahaan juga kok. Misalkan ngomong apa ya barang apa ya saya sampai lupa. Sering banget. Jadi karena perbedaan geografis pun memaknai satu barang itu namanya bisa beda. Ya, jadi apa ya? Saya lupa tuh sering banget itu. Misalkan ini ya untuk nama misalkan nama barang elektronik terutama ya. Oh ini misalkan kayak bearing gitu ya, ada barang bearing alat mechanical gitu ya. Ada yang ngomong bearing, ada yang ngomong apa macam-macam. Padahal barangnya satu. Nah itu yang perlu diwaspadai juga ya dalam suatu rule kesepakatan pembuatan nama produk. Kemudian can be sold, nah sudah dijelaskan ya, untuk bagian sales kita fokusnya can be sold, yaitu apakah produk ini bisa kita jual. Ya, jadi tadi sudah saya kupas ya, malah yang can be purchased dan can be expand. Jadi can be purchased itu
ranahnya nanti di bagian supply chain management. Ya, bagaimana suatu produk itu bisa dibeli. Kemudian kalau can be expense nanti relasinya ke modul finance ya, karena fitur itu langsung berdampak ke finance. Nah, sekarang masuk product type, tadi kita kurang jelas ya, product type ini apa sih? Nah, di Odoo itu ada 3 opsi untuk product types ya, ada consumable, service, dan storable product. Ya, ada ini ya 3 ya, consumable, service, dan storage product. Nah, kapan kita memakai ini? Tentunya pertama kita harus paham dulu kebutuhan bisnisnya seperti apa. Nah, kita tahu, baru kita mappingkan ke sini. Apakah kebutuhannya ini untuk produk A, itu termasuk produk type consumable, service, atau storable product, atau malah nggak ada. Nggak ada dari ketiga ini. Nah, disarankan dalam setiap ERP selalu memang ada limitasi ya. Kalau Anda bilang, kok 3 sih, misalkan gitu ya, padahal ini nggak masuk ke 3 ini. Nah, untuk ERP yang low end ya, jadi dari middle ke end, yang pasarnya itu middle ke bawah, itu biasanya tidak diperkenankan untuk menambah product type. Ini contohnya seperti ini, hanya 3. Bagaimana menambahnya? Mungkin nggak ada, gitu ya. Mungkin nggak ada. Sehingga Anda mau nggak mau ya harus mencari yang termirip, ya, termirip dari ketiga ini. Nah, kalau ERP yang high end, bisa jadi product type ini bisa kita tambahkan. Kalau misalkan kebutuhan kita berbeda. Nah, seperti itu. Di sini tampil bahwa Odoo product type-nya 3. Ya. Nah, ini ada penjelasannya ya. Nah, ini ada penjelasannya. Dijelaskan adalah consumable sama storage product. Storable product ya. Nah, di sini jelaskan tentang service ya. Jadi di dalam praktek sehari-hari pastinya kita juga pernah menjual produk itu berupa non fisik barang ya, tapi adalah dalam bentuk jasa. Nah, jasa itu bagaimana treatment-nya dalam sistem ERP? Tentunya apakah ini bisa termasuk fisik barang? Tentunya enggak ya, karena jasa ini biasanya ketika ada permintaan baru kita bekerja. Jadi enggak ada stok ya. Nah, bagaimana treatment-nya? Itu macam-macam. Bagaimana nge-treat jasa ke dalam master product. Ya, karena kita biasanya tahu kalau master product ya produk, Pak. Barang itu ya bisa dipegang gitu ya. Bisa dipegang, bisa dihitung. Nah, ini salah satu art lagi ya. Kapan kita memasukkan seperti jasa ke dalam master product. Nah, itu juga dari suatu ini ya, pengalaman membaca pengalaman orang lain bahwa produk-produk jasa itu mau nggak mau banyak yang dimasukkan ke dalam master product. Ya. Ini ya, sale of service, a non-material product ya yang diberikan oleh bisnis ya dapat digunakan dalam master product ini ya. Jadi misalkan kita lihat nih service. Nah, kita pilih aja service ya. Kita pilih service maka secara otomatis produk yang didaftarkan akan ditreatment sebagai product type service ya. Jadi tidak ngeling dengan quantity ya, misalkan seperti itu ya, tidak ngeling quantity, kemudian ketika menjual itu nanti ada hubungannya dengan availability resource-nya ya, misalkan ada transaksi penjualan jasa A gitu ya. Ketika di-set jasa A itu kita delivernya di hari ini, otomatis resource-resource yang digunakan untuk menjalankan jasa A itu langsung di-booking ya. Misalkan apa resource yang dibutuhkan untuk jasa A? Misalkan orang, ya, alat. Nah, alat dan orang itu kalau di sistem ERP yang bisa sampai ke sana, dia langsung otomatis kalau ada penjualan servis, dia langsung nge-booking. Orang ini di-book jam segini sampai segini untuk pekerjaan jasa A. Kemudian alat-alatnya di-booking jam segini-segini untuk jasa A. Gunanya apa?
gunanya adalah mengenai manajemen resource ya. Jadi jangan sampai asal jual jasa ternyata apa? Jadwalnya over ini ya, apa namanya? Bertubuhan ya. Nah, itu nggak bisa. Jadi harus ada penjadwalan. Karena apa? Satu orang misalkan resource-nya satu orang ya, terbatas. Nggak mungkin bekerja untuk jasa A di 2 customer bersamaan. Nah, seperti itu. Sehingga kita harus pastikan bahwa produk jasa A itu kita masukkan ke dalam kategori service. Nah, ini produk type kedua consumable seperti saya sampaikan tadi hampir 11-12 dengan opsi yang can be expense ya. Jadi consumable ini adalah kita tidak maintain sistem akan diperintahkan untuk tidak memaintain inventory-nya ya. Jadi kalau Anda terima barang, keluar barang itu tidak dicatat tentang pergerakan barangnya. Keluar masuknya barang nggak dicatat ya. Jadi ini connected sama tadi yang can be expand. Nanti arahnya adalah setiap barang masuk nanti akan langsung diakui di finance seperti apa ya. Nanti kalau misalkan barang itu keluar maka di sisi finance nanti akan diakui sebagai apa ya, hanya tercatat sebagai finance-nya aja, tidak dicatat di level inventory. Ya, contohnya tadi sudah saya sampaikan ya, barang-barang yang low value, jarang dibeli dan biasanya cepat habis dan sebagainya ya. Dimasukkan consumable. Nah, storable product adalah pilihan yang paling sering dipakai ya, karena ini benar-benar fisik produk. Ya, dan memang kita perlu untuk apa? Untuk di-manage di level inventory kita. Kita pengen tahu produk ini lagi sekarang kuantitinya berapa, bakal keluar berapa, bakal masuk berapa. Nah, ini untuk produk-produk yang kita manage sampai ke level quantity, di level inventory-nya, maka kita pilih storable product ya. Ini yang paling sering. Nah, ini nanti nge-link ke macam-macam ya, di Odoo disampaikan di sini. Ini nanti juga mengaktifkan fitur replenishment ya. Apa sih replenishment? Nanti kita masuk di purchasing akan dibahas. Saya sedikit sampaikan aja fungsinya ini supaya apa? Kalau ada barang-barang yang di bawah minimal stok, sistem bisa memberikan saran untuk untuk melakukan pengadaan barang ya. Jadi replenish itu seperti itu. Jadi bagaimana caranya untuk ini ada warning ini 3 hari lagi barang akan mendekati safety batas minimal. Padahal produksi kita itu tinggi. Nah, itu warning-warning itu akan diberikan sistem. Ya, jadi salah satu benefit yang dibawa dari desain desain awal dari pembuatan ERP yang paling pertama MRP 1 atau 2 ya. ERP kan ada sejarahnya ya. Nah, itu yang menonjol pertama adalah bagaimana sistem bisa memberikan proposal. Ini loh, kamu harus beli ini loh. Ini loh, kamu harus produksi ini loh. Nah, itulah fungsi dasar. Ya, fungsi dasar dari pembuatan ERP. Jadi kalau kalian mengambil mata kuliah ERP itu Anda akan belajar tentang histori ERP ya. Bagaimana sih sampai ERP itu bisa sampai sekarang? Itu ada sejarahnya, ya. Dan sejarahnya itu mulai dari ada yang namanya MRP, MRP 2, kemudian ERP. Nah, itu ada historinya. Dan fitur-fitur ini adalah fitur di antara fase MRP 1, iya, malah MRP 1, ya. Nah, seperti itu ya. Nanti kita bisa masukkan stok levelnya ke dalam master product. Ini sama ya, bisa ada memberikan warning alert jika ada suatu kondisi bahwa ini stok tidak mencukupi ya, tidak mencukupi ini berarti kan ada potensi barang untuk dipakai untuk keluar. Nah, sekarang kita masuk ke pembagian berikutnya yaitu produk kategori ya. Jadi kalau tadi saya bilang kalau produk TEF, Odoo pasang 3 ini, kita harus milih. Ya.
Nah, kalau kita masuk ke produk kategori adalah ini ya, user itu bisa mengorganisasi produk berdasarkan kelompok-kelompoknya yang lebih spesifik ya. Jadi misalkan kayak tadi, oh produk type itu udah dikunci, kita nggak bisa lebih spesifik mengelompokkan barang ya. Tapi kita diberikan fitur produk kategori di mana di sini kita bisa membuat sendiri ya. Ya, kalau Anda lihat di sini kan ada panah, ada kotak, ada panah ya. Nah, ini akan lompat ke master produk kategori. Di situ Anda bisa nambah. Ya, secara default isinya ini. Ada all deliveries, all expand, all sellable, all sellable post ya. Jadi sellable dibagi dua, ada yang diarahkan untuk point of sales, ada yang enggak. Nah, di sini kita bisa manfaatkan produk kategori. Jadi kita kalau mau misalkan ya, misalkan Anda mau misalkan bahan baku, bisa Anda bikin produk kategori bahan setengah jadi, bisa bahan baku bisa, terserah sesuai kebutuhan dari business requirement. Ya, ini tadi saya sampaikan udah, reference bisa digunakan untuk informasi ya internal Anda, barcoding ya. Jadi ini untuk mengaktifkan fitur barcode ke dalam master product. Kemudian ini ada juga ini ya, mungkin nggak dipakai di Indonesia ya, harmonize system nomenklatur ya, atau servicing accounting code mungkin nggak terlalu sering dipakai di Indonesia. Kemudian sales price tadi sudah, customer tax yaitu untuk pajak ya. Jadi kalau di luar negeri ada GST, CST, SST ya, kalau di Indonesia berarti ada PPN, PPH, macam-macam seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke untuk pada kategori, mungkin kita coba ini ya, coba kita lihat sebentar ya supaya sebetulnya di modul sales ini saya nggak terlalu pusing dengan jurnal posting ya. Karena jurnal posting nanti harus benar di waktu fase supply chain sama finance ya. Tapi nggak apa-apa supaya kita benar dari awal, kita lihat ya produk kategori itu isinya apa. Oke, kita lompat dulu ya dari pembahasan ini, kita lompat dulu ke material, ke inventory. Kita coba cari produk kategori supaya kita nggak kesasar ya. Nah ini ya, produk kategori kita lompat sedikit aja. Jadi di sini kita bisa mendaftarkan karakter-karakter dari produk ya, karakter-karakter dari produk kita. Nah gunanya apa? Ya singkat aja yang ini karena nanti akan dilihat lagi. Jadi contohnya ini kita bikin produk kategori sampel ya. Nah di dalam master kategori produk kategori isiannya macam-macam dan sudah pernah kita masuk kita pernah masuk ke sini kemarin ya. Pas basic konfigurasi yaitu mengamankan metode inventory valuation-nya, jangan manual, harus otomatis. Nah, di sini jelaskan untuk produk kategori sampel ya, nanti di salah satunya adalah bahwa metode keluar masuknya ada first in first out ya. Tapi di sini yang mau saya tekankan di sales yaitu sementara kita fokus bahwa isian di inventory valuation ini harus otomatis. Ya, otomatis. Terus berikutnya adalah oh, ternyata lompat ya. Oke, kita langsung masuk ke program aja ya. Saya masuk program. Bahwa sebetulnya di sales kita sudah mulai bermain-main dengan posting, dengan finance ya secara integrasi. Nah, integrasinya itu dimulai ketika kita ngomong produk kategori. Ya, di produk kategori dan di master customer ya. Oke, kita masuk ke sales. Oh, sorry, kita masuk ke inventory.
produk kategori. Nah, di sini kelihatan ya. Nah, di sini adalah pertemuan antara produk dengan accounting ya di sini ya. Ini ada kode-kode perkiraan tentang postingnya ya. Jadi di sini yang perlu diperhatikan untuk sales sementara ini kita boleh abaikan ya. Nggak masalah, yang penting di sini ya harus automated. Itu dulu ya untuk produk kategoris di bagian sales. Oke, kita kembali ke produk ya. Nah itu ya. Jadi Anda di sini saya runtutkan ya. Jadi Anda untuk produk, Anda masuk ke produk kategori dulu. Ya, Anda tentukan, Anda bikin pengelompokan produk yang memang dipakai di bisnis Anda. Ya, setelah itu, setelah produk kategoris ditata, maka baru Anda masuk ke master product dan kemudian dibikin ya sesuai ya. Jadi ketika bikin di bagian produk kategoris ini Anda udah nggak bingung, sudah tersedia. Ya, jadi barang A ini saya kelompokkan ke dalam produk kategori mana. Itu sudah disiapkan. Nah, untuk customer juga sama ya. Jadi untuk untuk teks customer tax ini sama. Jadi Anda harus masuk ke dalam ini ya penentuan pajak ya. Jadi ada masternya juga. Anda harus masuk ya. Saya nggak tahu di bawahnya ini ada pembahasan nggak soal teksnya ya. Teksnya ya. Ya, teks kita coba masuk sini ke sales produk. Misalkan ini. Ya, di sini ada customer tax. Ya, di sini Anda bisa membuat ya sesuai dengan kebutuhan. Itu saya tadi coba langsung diketik aja, Pak. Nanti muncul Iya, apa kan create and tampil edit. untuk ini kan masukkan data-datanya ya. Iya, Pak. Cuma saya pengen ini loh, biasanya saya lebih suka masuk ke tempatnya, jadi biar jelas. Jadi saya masuk sini, saya tinggal ketikkan teks. Nah, di sini ada teks ya. Nah, di sini kalau ada tanda seperti ini berarti ada masternya. Ya, kita fokus di sales text-nya dulu. Kita masuk. Nah, nanti akan lompat seperti ini. Nah, kita bisa isi detail-detailnya seperti apa. Ya, kayak ini PPN, dia dihitung berdasarkan persentase yaitu 10%, ya. Kemudian ada distribusi kalau ada, kalau nggak ada ya nggak usah ya. Jadi seperti itu. Cuma desain ini sebetulnya ada masternya sih, ya ada masternya. Kalau ini kan langsung ke ini ya PPN-nya ya. Ini ada masternya sebetulnya. Ya, mungkin kita lihat di slide dulu, mungkin ada dibahas ya. Jadi caranya seperti itu. Jadi kalau cara mudahnya ya tinggal tadi ada yang bilang diketik aja, nanti dia akan keluar ya, misalkan PPN gitu. Ini berhubung sudah ada soalnya ya. Nah, ini kan ada ya, create, tinggal Anda buat dan edit misalkan. Nah, tinggal diisi.
Tapi kita kan di sini nggak bisa kelihatan ya, apa-apa aja yang sudah pernah kita bikin di sini nggak kelihatan. Ini hanya untuk membuat, ya, cara untuk membuat instan dengan cara cukup diisi di sini, ya, tekan PPH, nggak ada kan. Nah, Anda tinggal klik. Nah, cara instan untuk membuat. Kalau mengedit, gini caranya. Nah, seperti itu ya. Nanti kita lihat ada nggak sih bagian yang langsung kita tahu semua. Apa aja sih list teks yang sudah pernah kita buat. Jadi kita bisa lihat, kita review dari situ ya. Biasanya ini sih di sales mungkin ya, di finance ya. Nah, ini ya. Jadi walaupun kita fokus di suatu modul sales, tapi kita itu bisa moving kemana-mana gitu ya. Nah, salah satunya contohnya ini. Tadi kalau di teks di modul inventory atau sales kayaknya susah banget ya lihat. Kita harus ngisi, terus kita baru create new dan kita nggak bisa lihat yang lama-lama yang sudah dibikin. Nah, kalau lewat accounting kita bisa ya. Jadi menu accounting, di sini ada konfigurasi dan teks. Kita bisa melihat semua macam-macam pajak yang sudah pernah kita bikin. Ya, di sini kita tinggal belajar ya, jadi Anda bisa mengcopy dan sebagainya. Ya, di sini bisa mengcopy, diekspor dan sebagainya. Di sini juga enak, jadi Anda lihat satu, Anda bisa, oh ini isiannya ya kalau ini, nah bisa di geser-geser per record ya. Jadi ini lompatan untuk teks ya. Jadi untuk teks caranya seperti itu. Jadi lompat ya, atau langsung dari sales saja Anda isi gitu ya. Jadi nggak terlalu sulit. Kalau PPN ya isiannya cuma cuma tadi ya, PPN 10% ya cuma ini 10%, kemudian di-save ya. Ya ini tadi saya lanjut lagi ke master product. Jadi ini ya, Anda sambil nyoba-nyoba juga di Odoo-nya masing-masing. Kalau ada yang nggak yakin, nanti bisa kita kita diskusikan di setengah harian ini ya. Jadi ini setelah ini kita ada waktu untuk tanya jawab. Kemudian unit of measure sudah saya jelaskan. Nah, sekarang ada varian ya. Jadi varian ini kita masuk ke tab kedua. Jadi varian ini bisa kita asumsikan seperti kayak tadi ya. Oh, aduh ada warna, ada warna, ada ukuran dan sepertinya. Nah, itu kita saya daftarkan ke sini. Ya, atributnya dulu ditentukan. Mau atribut warna kah, ukuran kah? Nah, itu baru di-set ya. Ini contohnya ya. Contohnya adalah warna dan ukuran atau macam-macam lah, terbebas ya. Ya, nanti ini pembahasannya sebetulnya lompat ke inventory lagi ya, lompat. Jadi kita lihat kalau dalam contohnya di sini di sales ya. Di produk, sini ada produk varian. Nah, ini adalah produknya. Jadi tinggal kita create. Kita mau bikin varian dari produk apa, ya. Kalau saya sih lebih senang buatnya nggak dari sini ya. Ini kan seolah-olah kita bikin kayak produk baru. Biasanya saya lebih suka di sini, sama seperti yang di tutorial. Dari produk, kita masuk ke barang produk yang mau dibikinkan varian, kemudian kita lompat ke tab varian. Nah, di sini kita baru isi. Ya, misalkan
5. Di sini kita tentukan dulu ya atributnya ya. Di sini atributnya ukuran, maka nilai-nilainya ya mempresentasikan ukuran ya. Misalkan kita lihat ukuran. Nah, ini kan ada nilainya. Ya, kita ukuran, kita daftarkan value-nya ini. Ya, tinggal kita edit. Kemudian kita tambahkan ukuran yang baru. Misalkan 6 meter kali 10 meter kali misalkan 5 meter. Ya, kita save. Oke. Nah, secara otomatis kalau kita balik ke kayu papan, nanti punya kita itu harusnya sudah masuk di sini. Ya. Kita masukkan edge, kita masukkan. Kita daftarin gitu ya. Kita daftarin yang ukuran tadi. Ya, ini ya. Nah, ini varian baru. Nah, seperti itu ya contohnya. Nah, untuk sales, di bagian tab sales itu ada beberapa policy ya. Nanti ada invoicing policy dan ada re-invoice expense ya. Jadi kalau invoice policy kurang lebihnya adalah kamu mau menagihkan itu berdasarkan barang yang terkirim atau barang yang diorder ya. Kalau Indonesia ya seringnya ya kuantitinya berdasarkan kuantiti yang dikirim ya. Di-invoice-kan berdasarkan barang yang sudah dikirim. Terus ada revoice expense, apakah dibolehkan atau enggak. Nah, ini ada opsinya ya. Nanti kita lihat opsinya apa ini ya. Ini ya, polisinya. Jadi invoice tergantung dari kuantiti pesanan. Kalau dari quantity itu dari barang yang sudah dikirim ke customer. Nah, untuk revoice ini ya, re-invoice expense ya. Ini adalah jika ada tambahan ya. Jadi bisa jika ada tambahan-tambahan ya. Jika ada apa? Biaya-biaya yang ditambahkan ya, misalkan ternyata ada tambahan di invoice-kan itu ada tambahan-tambahan yang tidak diperhitungkan di awal. Nah, itu boleh enggak ya ditambahkan di invoice ya. Ini banyak banget ya biasanya kondisi-kondisi ini biasanya tergantung untuk yang jauh ya, misalkan dari Indonesia ke luar negeri itu kadang ada hal-hal yang di luar dugaan ya. Nah, itu boleh nggak invoice-nya itu kita tambahkan biaya tambahan. Contohnya apa? Ya, misalkan ada biaya asuransi, ya biaya asuransinya berubah dan sebagainya yang di luar ini ya, di luar prediksi dari kedua belah pihak. Untuk post tab ini gampang ya, apakah produk itu bisa muncul di aplikasi point of sales ya. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya ya, Odoo itu ada fitur point of sale. Jadi modelnya adalah pembelian cepat. Jadi kayak model-model di Indomaret atau di Alfamaret gitu ya. Nah, jadi orang bawa barang kita ketikin, orang bayar kita save, sudah semua flow penjualan lengkap ya. Itu namanya point of sales. Nah, ini tinggal apakah barang tersebut muncul atau bisa ditransaksikan melalui point of sales. Jadi point of sale ini menarik ya. Zaman sekarang ini point of sale ini gara-gara banyak perusahaan itu terinspirasi oleh kenapa sih kok Indomaret kok cepat gitu ya? Kok nggak ribet kayak di perusahaan? Di perusahaan itu ribet lama gitu ya. Dari pembuatan SO sampai invoice kok lama gitu ya. Kok nggak bisa kayak mereka? Nah, karena pendekatannya beda ya. Kalau di penjualan cepat kayak di Alfamaret, di Indomaret itu memang memungkinkan penjualan cepat ya. Karena apa? Karena barang yang diambil oleh customer itu langsung dianggap ready ya. Kita nggak perlu ngecek stok.
nggak perlu memastikan stok itu barang atau ada atau enggak. Selama customer datang ke toko itu dan dia bisa ngambil barang itu, diasumsikan barang itu pasti ada di sistem, nggak perlu ngecek. Jadi customer masuk ngambil barang, selesai, langsung dia bayar, terus keluar, cepat, prosesnya cepat. Nah, itu yang dimungkinkan ya untuk toko-toko seperti itu. Karena pertama, customer pasti mengambil stok yang sudah ada, ya berarti barang selalu ready. Kemudian customer pengennya cepat, pokoknya ngambil barang, aku datang ke kasir, selesai. Terus enggak terlalu penting banyak tanda tangan, nggak perlu surat resmi-resmian, nggak perlu dokumen resmi, cukup stroke dan itu bisa diterima. Ya. Nah pertanyaannya kembali loh, sekarang banyak perusahaan terinspirasi dengan kecepatan itu, tapi tidak melihat apakah barangnya ready, siap siap barangnya siap, ya kan? Kemudian pertanyaannya apakah customer-nya cukup diberikan cetakan-cetakan yang semi formal ya. Jadi kayak stok kecil-kecil gitu ya. Kalau setengah tahun nanti tulisannya bisa menghilang sendiri kayak sulap gitu ya. Jadi teman-teman sudah tahu ya kayak kertas-kertas stok itu tidak bisa disimpan ya. Kalau Anda pernah cermati, Anda coba simpan aja setengah tahun, tulisannya itu hilang sendiri. Ya, bukan seperti Mission Impossible gitu ya. Alat akan rusak setelah sekian detik, wah kayak gitu ya. Tapi memang tinta yang digunakan beda, ya. Tinta yang digunakan untuk stroke itu tinta-tinta yang tidak tahan lama, ya. Istilahnya kalau tinta papan itu levelnya bukan permanen, ya, bukan permanen pen, tapi board pen, ya. Jadi kalau kena air, kena apa ya udah hilang tulisannya. Nah, seperti itu ya. Jadi sebetulnya bagus ya, penjualan cepat itu bagus, tapi tidak semua perusahaan besar tuh memiliki siklus penjualan cepat yang kayak toko-toko itu ya. Jadi memang harus di-clear-kan dulu ya. Nanti kalau Anda jadi konsultan pasti ditanyain itu. Bisa nggak ya flow bisnis ini, perusahaan ini yang panjang ini bisa kayak retail toko-toko itu, point of sale. Nah, itu Anda harus bisa dengan bijak ya, bahwa bahwa ada syarat-syarat yang memang harus terpenuhi kalau itu mau dijalankan di level perusahaan ya. Baik dari segi formalnya, baik dari segi ketersediaan barang ya. Ya, itu harus diperhatikan. Ya, yang lain mungkin bisa dibaca ya secara sendiri ya. Fungsi-fungsi dasarnya udah saya sampaikan tadi. Ya, ini kalau untuk tab purchase ya koneksinya dengan pembelian ya nanti ya. Jadi di sini didaftarin base unit apa yang bisa digunakan di dalam pembelian. Oke, mungkin kita rehat dulu ya 5 menit ya. Jadi kita kembali ke 8.17 ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Oke, terima kasih. Jadi di tab purchasing nanti kita list vendor-vendornya apa yang bisa bertransaksi untuk pengadaan produk tersebut dan untuk pajaknya ya, pajak. Nah, ini adalah di tab inventory ya. Jadi sementara di skip dulu ya. Nanti kita lihat waktu dalam proses inventory. Jadi nanti hubungannya dengan apa? Dengan routing ya, di mana barang tersebut bisa dibeli dari vendor mana. Nah, itu nanti istilahnya adalah route. Jadi apakah dia beli, apakah dia manufacturing, atau beli ke vendor mana. Nah, itu terkait di routing ini ada product location, inventory, ya hubungannya dengan inventory. Nah, kemudian untuk accounting, untuk mencatat
transaksi sales itu diisi nanti di sini ya, receivable incoming account. Jadi kaitannya dengan mencatat penjualan. Jadi kita skip dulu nggak apa-apa untuk yang ini. Jadi ada pemasukan dan expense. Jadi income ini terkait dengan transaksi pembelian, sedangkan expense account ini terkait dengan, saya ulangi, income account hubungannya dengan transaksi penjualan, expense account itu hubungannya dengan transaksi pembelian. Ya, ini ternyata ada pembahasan produk varian. Jadi nanti Anda explore ya. Kurang lebihnya tadi sudah saya sampaikan. Pertama yang pasti ini ya harus diaktifkan ya, Pak. Harus diaktifkan. Kemudian jika perlu fitur transaksi dengan bermacam-macam satuan unit, ini juga diaktifkan ya. Unit of measure. Sell and purchase product in different unit of measure ya. Jadi contohnya kayak tadi, Anda maintain suatu produk dalam satuan kilo, tapi ternyata si vendor maunya jualan dalam satuan ton. Nah, itu Anda harus maintain di sini. Jadi harus diaktifkan juga. Nah, ini contohnya adalah ketika kita varian ya, di sini daftarkan, kita ngomongnya atribut ya, ada setting sama color ya. Jadi di sini kita coba yang tadi ya. Ini ya, atribut ya. Di sini ada menu atribut. Nah, di sini hanya didaftarkan variannya berdasarkan atribut ukuran ya. Di sini displaynya sebagai radio button. Ya, kemudian ini nilai-nilai yang mungkin digunakan untuk ukuran ya. Jadi dalam suatu produk, kalau misalkan produk itu memiliki atribut ukuran, tidak semua daftar di sini otomatis dipakai, nggak harus gitu ya, tidak harus dipakai. Jadi mengikuti dengan karakter produk-produk itu masing-masing. Karena apa? Karena satu atribut ini bisa dipakai untuk bermacam-macam barang ya. Misalkan produk A, dia juga punya varian ukuran ya. Tapi kan nggak semua ukuran di sini dia akan pakai semua, nggak juga ya. Kemudian ada produk B, dia juga punya varian berdasarkan ukuran. Ya, dia juga akan punya angka-angka yang berbeda dari ini ya. Misalkan apa? Misalkan ukurannya nggak 3 dimensi ya, nggak ada panjang, lebar, tinggi. Misalkan cuma panjang kali lebar, berarti ada misalkan 5 meter kali 5 meter. Nah, ini untuk produk B misalkan ya. Jadi di produk A mungkin ini nggak dipakai, yang ini, tapi nanti akan dipakai di produk yang lainnya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini masternya aja. Kalau master atribut dari ukuran. Ya, di sini ada size. Contohnya di sini ada size, ada ukuran, ada color ya. Nah, ini contohnya. Ya, Anda bisa bikin ini displaynya aja, mau tampilannya sebagai radio, sebagai select atau color ya. Jadi kalau spesifik color, atributnya warna, lebih baik Anda pilih yang color ini ya, karena nanti ada warnanya. Ada pilihan warna yang bisa dipilih. Nah, ini kemudian kita lompat ke master customer ya. Jadi setelah kita ngomong master product, kita mulai mundur dulu dari produk kategori, kemudian masuk ke master product. Nah, sekarang kita ngomong ke master customer. Ya, kita nggak bisa jualan kalau nggak ada master customer ya. Jadi di sini kita caranya menunya seperti ini ya. Kita tinggal pilih dia sebagai customer individu atau company ya. Individu perorangan atau dalam badan perusahaan. Namanya apa? Kemudian data-data pribadi dimasukkan di sini ya. Ada company address, ada alamat, ada GST treatment ya. Ada VAT. VAT itu kalau di Indonesia adalah ini ya, tax number ya. Jadi ini nomor NPWP ya.
kemudian ada telepon, ada telepon kantor, ada telepon seluler, ada email dan macam-macam bisa diisi di sini ya. Juga bisa ditambahkan alamatnya, kemudian nanti kita lihat tab sales purchasing ini isinya apa, accounting dan internal notes ya. Jadi di sini di atas kita lihat ada informasi terkait customer tersebut ya. Jadi nanti kalau sudah jalan ini akan terisi. Ya, kita berapa kali meeting dengan customer ini nanti keluar, berapa kali kita melakukan penjajakan sales ya, opportunities berapa kali ya. Kemudian jika tercapai transaksi, berapa sih nilai yang terjadi ya dengan customer ini. Kalau pembelian hubungannya vendor hubungannya dengan pembelian. Kemudian rate kita, on time kita berapa berhubungan dengan customer ini. Apakah selalu tepat waktu, bisa diukur ya. Di invoice-nya berapa, hutangnya berapa. Nah, ini nanti juga bisa diberi foto ya di sini. Nah, kemudian di sini kan ada tab kontak ya dan address. Jadi sini juga bisa ditambahkan kontak person dan alamatnya masing-masing ya sebagai representatif dari perusahaan ya atau individual. Ya misalkan Bapak A, Bapak B, Bapak C, Ibu A gitu misalnya. Nah, seperti ini tampilannya ya. Jadi ini sederhana aja seperti master data pendaftaran gitu ya. Lebih membutuhkan keseriusan yang di waktu master product itu lebih hati-hati banget karena isiannya itu teknis ya. Kalau ini lebih ke data-data umum ya. Ini di tab Sales and Purchase nanti ini data-data yang terkait dengan penjualan dan pembelian. Jadi kita fokus yang sebelah kiri ya. Jadi di sini tentukan untuk bertransaksi dengan customer itu kita itu mengalokasikan sales person-nya siapa. Ini bisa di-set. Ya, kemudian cara pengirimannya sebagaimana, delivery method-nya. Payment term-nya berapa? Yang ditentukan price list-nya. Ya, kemudian di sini diulangi lagi juga ada barcode ya. Jadi bisa jadi customer ini juga memiliki kode barcode ya supaya ketika customer itu bertransaksi di point of sales pakai kartu misalkan ya, kartu anggota. Nah, itu kartunya kan ada barcode-nya. Ada barcode-nya. Nah, itu tinggal kartu itu dibacakan lewat barcode sebagai pengganti kode nama customer ya. Kemudian macam lain-lain ada reference, mungkin kenal dari mana, company-nya dari mana, website dan seterusnya. Nah, itu nanti bebas ya. Nah, ini sales person-nya tadi, delivery method-nya itu apa? Biasanya delivery method itu misalkan gini ya, pengirimannya misalkan harus COD, harus langsung ya, harus lewat pesawat, harus lewat kapal dan sebagainya, itu jadi set. Ya, payment terms ini termin pembayaran ya, apakah harus langsung? Ini biasanya ada langsung di blueprint ya. Ini termasuk poin yang sering dipakai ya dalam bisnis mengenai cara bayar. Ya, apakah harus langsung jatuh tempo alias harus langsung dibayar, harus tunai, harus immediate langsung ataukah termin 30 hari, termin 60 hari. Nah, itu bisa dipakai ya. Kita lihat sebentar ya untuk yang termin ini. Supaya ada gambaran. Misalkan perusahaan PT ini, ya, sales and purchase. Nah, di sini kebetulan tidak di-set ya payment term-nya ya. Kalau kita pilih, ini ada pilihannya ya. Apakah langsung bayar, apakah DP dulu 50% dan sisanya 15 hari, atau misalkan yang bawah 50% DP, totalnya di pelunasan semuanya di 30 hari.
Ya. Nah, di sini payment terms, kita cek payment terms ada nggak? Payment term ini bisa jadi nanti di accounting lagi. Ya ada ya. Ya ini ya sama ya di payment term ya. Agak masuk ke accounting ya. Nanti ini ada pilihannya. Ya, kalau immediate berarti isiannya seperti ini. Ya, sedangkan kalau 50% dalam 15 hari sisanya seperti ini ya. Persen 50 hari langsung hari itu juga, jadi D-nya kosong, berlaku di hari itu juga. Kemudian 15 hari kemudian sisanya ya, balance-nya digunakan harus dibayar di 15 hari. Nah ini opsi-opsi ini Anda bisa explore ya. Kita lihat apakah dibahas di sini. Oh enggak ya, enggak dibahas ya. Jadi di sini Anda cari payment terms ya. Kemungkinan besar di bagian finance ya. Accounting dan finance. Oh, enggak kelihatan juga di sini. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk payment terms Anda bisa langsung lihat dari aplikasi database Anda. Tinggal di-explore ya. Nah, ini setelah ini kita akan masuk ke transaksi. Nah, sebelum masuk transaksi, kira-kira ada pertanyaan nggak dari rekan-rekan sekalian? Jadi sampai sini kita sudah master product dan master customer ya. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Jadi mulai ketika masuk transaksi, berarti kita masuk dalam sales quotation. Tapi di konteks kita nggak perlu, kita langsung masuk ke sales order. Ya, jadi tidak perlu pre-sales dimasukkan dalam pekerjaan kita langsung skip aja. Jadi kita lompat, nggak perlu bikin penawaran, tapi kita lompat langsung ke bagian sales order ya. Nah, ini ada sedikit tentang price list ya. Oke, kita lihat sebentar ya. Nah, di price list kita bisa lihat seperti ini. Ini ya, price list ya. Jadi kita buat beberapa price list, bisa dibuat di sini, dan nanti ini kita akan pasang ke customer. Jadi kalau misalkan customer kita pasang price list-nya ke public price list, maka angka-angka yang ada di public price list itu yang akan dipakai ketika terjadi transaksi penjualan. Di program kita bisa masuk ke modul sales. Ya, di bagian price. Nah, ini ya, ada price list-nya. Nah, di sini contoh ini ada dua, ada public price list dan reseller. Ya, di publik ini kita isikan setiap produk yang ada kita berikan harganya ya. Ini misalkan minimal quantity 51 harganya segini, berarti ini kayak berjenjang ya.
Jadi kalau pembelian minimal 51 item biji kuantitinya, maka harganya sekitar sekian. Nah, sedangkan reseller harganya lain ya. Minimal kuantitinya 300 biji item dengan harga yang spesial. Nah, seperti itu. Nah, ini pastinya dipasangkan di master customer. Jadi kalau Anda balik ke master customer, itu harus diisi ya. Jadi diisi, kalau berarti setiap bertransaksi dengan customer tersebut, maka price list dan price list ini yang akan digunakan ya dalam membuat transaksi. Ya, ini Anda bisa buat sesuai dengan kebutuhan dari blueprint-nya masing-masing. Ya, bisa juga price list yang berbeda-beda per produk juga bisa ya. Jadi ini harus beberapa mengaktifkan fitur-fitur ya. Ya, ini sampai advance. Saya rasa tidak perlu sampai seperti itu ya, karena kita yang penting apa yang ada di business requirement itu Anda kerjakan ya. Jadi tidak perlu sampai sembulet itu ya untuk pricing-nya ya. Ya, seperti ini nggak perlu. Ini adalah membuat quotation ya, jadi kita skip. Kita langsung ke sales order. Nah, ini juga dimungkinkan ya, ada fitur-fitur kupon dan promotion. Jadi bisa juga Odoo bisa support. Jadi umum ya, kalau kupon berarti ada ada kita menerbitkan kode kupon valid antara tanggal pembeli tanggal transaksi antara tanggal A sampai B gitu kira-kira ya. Nah, dan ternyata ini kita harus mengaktifkan modulnya ya. Jadi kalau nggak ada di business requirement ya kita skip, nggak perlu. Ya, tapi yang di sini mau disampaikan adalah fitur-fitur itu ada ya. Dan biasanya ini sering dipakai untuk aplikasi dari kayak toko tadi ya. Ada ada promo dan sebagainya. Nah, ini sering banget nih ya kupon ya atau program promo beli 1 dapat 2 dan sebagainya. Nah, itu untuk diaplikasikan ke Odoo sepertinya kupon dan promotion ini perlu kita aktifkan ya. Kalau untuk usaha sepertinya jarang. Perusahaan ya, jarang. Kemudian ada shipping cost ya. Jadi jika ada biaya untuk pengiriman ya, kita bisa aktifkan di sini ya di delivery method dan kita tentukan metodenya. Nah, ini contohnya ya. Ongkos kirim gratis ya, harganya fixed price gitu ya. Nah, ini kaitannya Odoo dengan konektivitas dengan ini eksternal kurir ya. Jadi misalkan shipping methodnya berdasarkan kurir internasional apa gitu ya, FedEx dan sebagainya, DHL. Nah, itu bisa di-set di sini. Nah, ini cukup kompleks. Kalau tidak diperlukan, nggak usah dipasang ya. Nah, ini ya, ini tampilan dari penjualannya seperti ini ya, cukup menarik ya. Jadi kalau ini ada tampilan penjualan lewat website ya, jadi bisa seperti ini tampilannya. Jadi selain dari point of sales, Odoo juga bisa portal pembeliannya, portal jual belinya bisa melalui website ya. Ini contohnya seperti ini. Nah, ini fitur-fiturnya ya, bisa ngirim email ya, ini umum lah dan sebagainya. Mungkin saya fokus saja langsung ke
invoice ini ya. Nah, ini ada tampilan invoice-nya. Jadi kalau saya mau runtutkan, mungkin lebih enak saya langsung demo aja ya. Karena transaksi lebih enak menggunakan demo daripada ini sebenarnya lompat-lompat juga. Jadi saya kembali ke sini ya, modul sales. Di modul sales ini untuk transaksi pastinya Anda harus seperti ini tadi ya. Contohnya kita masuk ke orders ya. Nah, di sini Anda lihat statusnya udah full invoice. Nah, ini contoh contoh dari kelompok yang sudah memenuhi kriteria penilaian ya. Jadi ketika bikin SO harus komplit sampai invoice. Nah, cara penginputannya sebenarnya jauh lebih mudah ketika master product, master customer itu sudah terisi dengan baik ya. Kita buat runtut dari order. Jadi kita tinggal create di sini. Ya, misalkan customer-nya adalah PT ini. Di sini standar tanggal transaksi hari ini. Nah, ini udah ditentukan. Anda mau pakai price list yang mana? Ya, kemungkinan besar di customer ini price list-nya nggak di-set ya. Jadi nilai default-nya adalah di sini ya. Nilai default-nya ya. Jadi ternyata di-set sebagai public price list. Maka otomatis ketika membuat sales order untuk customer ini, maka dia terisi public price list ya. Kalau kita mau set reseller, maka otomatis ini nanti akan ketika bikin SO, ini akan default-nya sebagai reseller. Nah, ini payment term kita set, misalkan lunasnya 30 hari ya, 50%, 10 hari. Ya, kita masukkan produknya. Kita pilih, misalkan kayu ini dengan ukuran segini ya, variannya. Misalkan kita beli 2, harganya segitu, pajaknya 10% ya, 44.000 ya. Kemudian pajaknya adalah 10% dari 44.000. Di total dapat 4.400. Total keseluruhannya adalah 48.400 ya. Tinggal kita bisa send by email, bisa kita confirm. Kita mentransaksikan sales order. Nah, ketika kita membuat SO ternyata langsung muncul deliveries ya. Ini bisa matic, bisa enggak ya. Ini kemungkinan karena metodenya adalah langsung ya, langsung kirim ya. Nah, ini surat jalan atau shipment-nya. Kita cek. Nah, sudah dibuatkan ya surat jalannya. Nah, kita lihat ya, kita lihat kemudian kita validate pengirimannya. Nah, ternyata belum mengisikan berapa yang mau kita kirim gitu ya. Itu kemudian diisi oleh sistem sebagai 2. Tadi warning ya. Sudah, berarti statusnya udah done ya. Tinggal kita mau cetak misalkan. Cetak sebagai pengantar surat itu barang itu dikirimkan. Ya. Nah, setelah selesai, berarti kan udah ada penginputan pengiriman udah selesai, kita kembali ke SO-nya tadi, sales order-nya tadi. Kemudian kita baru lanjutkan dengan pembuatan invoice. Kita create invoice, ya. Nah, kita ada pilihan regular invoice atau down payment. Ya, tadi kita kan ini ya, ada down payment 50%. Coba kita coba dengan ini ya. Nah, down payment-nya berapa? 50% itu ya. Nah, kita create and view invoice. Nah, akan muncul ya, bahwa harus dibayar. Dibayar dulu, down payment-nya ada 50%. Nah, setelah dicek kita benar, maka kita, ini preview ini untuk preview cetakan ya. Cetakan invoice-nya ya.
Nah, seperti ini tampilan untuk cetakan invoice-nya. Kita kembali. Kalau sudah benar, maka kita confirm. Nah, sudah terposted ya. Maka sampai sini berarti apa? Proses pembuatan pesanan sampai pengiriman sampai invoice itu sudah selesai ya, invoice 50%-nya. Nah, kita tinggal cek di sales tadi ya. Kita lihat statusnya. Nah, ini ya. Statusnya to invoice ya. Kita coba klik. Karena apa? Kita masih DP ya. Masih 50% belum lunas. Kita invoice-kan lagi. Ya, kita bikin invoice lagi. Ya, bikin regular, motong uang muka. Oke, kita bikinkan. Nah, ini ya, ada dua ya. Ya, satu masih draft, belum dibayar. Satu DP, satu ini yang baru. Kita klik. Ya, masih draft. Ini adalah yang untuk 16 harinya. Kita confirm. Sudah selesai. Previewnya adalah seperti ini. Ya, jadi invoice awalnya kan 44 ya. Kemudian kita udah bayar DP di invoice yang pertama, dipotong, jadi sisanya 20 ini ya. Kemudian berarti sisanya tinggal 24.200. Nah, seperti itu. Oke, kita lihat status ordernya, apakah sudah fully invoice. Nah, sudah ya. Jadi ini ya contoh kita ya. Jadi contoh kita adalah penjualan dengan DP 50% dan sisanya dibayarkan di tanggal 16. Itu sudah statusnya sudah terinvoice lengkap, tinggal langkah berikutnya adalah pembayaran ya. Kita nggak bahas dulu pembayaran, jadi invoice sampai di sini. Oke, mungkin itu ya untuk materi untuk workshop yang saya berikan untuk sales ya dari master data, dari transaksi penjualan sampai invoice. Oke, setelah ini silakan bertanyakan jika ada kendala dari master sampai terjadinya transaksi, coba Anda simulasikan ya. Silakan ditanyakan.